Iya. Oke, kita kembali lanjutkan polemik. Bang, Apaan? saya boleh ngomong nggak sebelum kita lanjutin nih? Boleh aja. Mau ngomong apa? Ini denger dulu makanya. Iya deh. Jakarta itu ibarat sebuah taman. Nah, taman itu kan yang dirindukan, yang diinginkan adalah taman yang penuh dengan bunga, ya kan, dengan warna-warni Ya. dan beraroma sedap, harum baunya. Jadi Jakarta itu harus penuh dengan cinta, ibaratnya kira-kira begitulah. Ah, Kayak gimana itu? kalau kata Pujangga, Pujangga pernah bilang, tapi disebutkan dalam sebuah lagu. Silakan. Oh, Hidup tanpa cinta, asik. bagai taman tak berbunga. Ini. Hai, begitulah kata para pujangga. Luar biasa. Abang udah ngomong soal taman. Ah, Berarti kita beralih ke tahap selanjutnya. Boleh, bahwa silakan. tema debat besok itu juga tentang penataan kawasan Jakarta. Nah, tata Kalau kota. Ada Bang Haji Roma di sini ya? adeknya, Adeknya. kalau tadi di awal tentang reformasi kita minta dulu para tim ses menyampaikan gagasan, sekarang kita balik. Panelis yang bertanya tentang visi misi daripada tim ses tentang penataan kawasan. Silakan Bung Nirwono. Terima kasih Mas. Ya, kalau tadi kita lihat ibaratkan tadi gubernur adalah sopir ya. Nah ini saya melihat tadi ada garis merah, benang merahnya dari ketiga tim sukses yaitu tim nomor 1 kan tadi membangun dengan tidak melupakan manusia. Ya, terus kemudian yang kedua soal pemberdayaan masyarakat dan yang ketiga saya menggarisbawahi adalah mengayomi masyarakat. Nah, sekarang dalam hal penataan kota ini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana menata kota ya kan dengan memanusiawikan masyarakat. Nah, di sini ada dua isu yang saya rasa besok juga akan muncul paling sensitif ya. Yang pertama adalah pasti penggusuran ya. Oke. Saya ingin sedikit mengingatkan kembali kalau pada debat pertama kemarin pasangan nomor 1 mengusung tentang membangun tanpa menggusur. Nah, ini nanti saya ada catatan sedikit. Kemudian yang kedua, untuk pasangan yang kedua, program waktu itu yang ditawarkan adalah normalisasi kali, ya. Artinya dengan pendekatan yang kemarin dilakukan yaitu tetap memperkuat penggusuran. Nah, sementara yang paslon nomor 3 yaitu yang diusung peremajaan kota, Urban kota, renewal, ya. urban renewal. Nah, ini semuanya terkait dengan manusia sebenarnya. Nah, ini yang ingin coba diulik sebenarnya, bagaimana penerapan secara realnya supaya masyarakat akan tahu bagaimana 5 tahun ke depan penataan kotanya seperti apa. Terus yang kedua tentu nanti adalah isu dari reklamasi ya. Kalau tadi saya lihat pasangan nomor 3 mengatakan akan menolak reklamasi. Ya. Tidak masalah, tetapi yang perlu dipertegas adalah umpamanya kalau nomor 3 menolak, lalu apa yang harus dilakukan? Itu kan tidak bisa serta-merta menolak karena di belakangnya ada konsekuensi seperti bagaimana nanti proses hukum yang akan berlaku. Baik. Kemudian bagaimana pulau-pulau yang sudah terbangun nanti akan diapakan gitu. Begitu juga dengan paslon nomor 1 umpamanya kalau umpamanya menolak reklamasi atau mungkin ada gagasan baru dari paslon 2 tentang nasib reklamasi itu sendiri. Jadi menurut saya dua pendekatan ini yang pada kesempatan ini bisa dijelaskan supaya dari situ kita bisa belajar banyak untuk 5 tahun ke depan bagaimana penataan kotanya. Kita mulai dari nomor 3 boleh? Silakan. Silakan. Makasih Bang Latif. Yang pertama, tagline kami, maju kotanya, bahagia warganya. Tekanan kata bahagia ini dalam. Karena Jakarta bukan Los Angeles yang dari gurun pasir kita bisa kotak-katik, bisa bangun macam-macam. Bukan Dubai, bukan juga Abu Dhabi. Jakarta sudah punya sejarah. Jakarta sudah punya budaya yang itu mahal nilainya. Tidak bisa main geser, main gusur. Tetapi bagaimana revitalisasi itu menjadi kata kunci. Kenapa? Contohnya Koridor Senen, Keramat, dan terus Sesentiong itu dari 400 tahun yang lalu sudah menjadi pusat ekonomi. Sekarang mati. Karena apa? Pola penataan kota yang tidak menghargai sejarah, tidak menghargai nilai sebelumnya.
Jadi buat pasangan nomor 3, pertama manusianya lebih dahulu. Ya. Contohnya sekarang gusur naik ke rusun. Rusun pun bukan rusunami, rusunawa yang sudah 6 bulan harus keluar. Karena sekali digusur, wong jualan nasi uduknya di situ, tukang parkirnya di situ, ketika jauh, jaraknya jauh, beda. Kalau kita mau mengubah, contoh nih, kalau selama ini cari kutu bareng, kerok-kerokan bareng, pinjem bareng, gampang. Ketika di hunian vertikal itu berubah 180 derajat. Hilang satu budaya. Hilang. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi asosial, gampang. Ya. Ada 3 kamar, masing-masing kamar punya kamar mandi. Anak kita tidak akan berinteraksi. Tapi kalau kita mau sosial, 3 kamar, 1 kamar mandi. Nih anak lagi di kamar mandi. Abang bilang cepetan, kita mau ini, cepetan. Nah dia langsung berpikir bagaimana. Nah menempatkan yang tadinya horizontal tiba-tiba ke vertikal, bukan cuma mencabut akarnya, mencabut budayanya, mencabut ekonominya, lebih tepat ini adalah musibah kemanusiaan. Baik. Nah, karena itu nomor 2 urban renewal. Lihat bagaimana Kali Code bagus. Oke. Ke depan itu kita tidak ingin ada kelompok kaya sendirian, kelompok miskin sendirian. Tetapi kaya miskin harus bersatu. Oke. Orang kaya perlu orang miskin. Orang miskin perlu orang kaya. Iya. Ketika orang kaya satu sendiri, miskin sendiri. Ini rasio gini kita tinggi, siap-siap kita akan meledak. Oke. Ditambah dengan tadi reklamasi. Reklamasi tentu nanti akan didetailkan. Tapi Ya. udah kelamaan cukup. Cukup. Ya. Orang kaya perlu orang miskin. Ya. Sama seperti saya, orang ganteng perlu orang jelek. Karena ada orang jelek jadi saya kelihatan ganteng. Anda memang jujur sekali. Jujur sekali. Oke, Bung Ansi, kalau saya lihat di visi misi tentang penataan kota, ada revitalisasi kawasan padat dengan kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan urban renewal yang disampaikan. Tapi penggusuran, lagi-lagi penggusuran yang kemudian dijadikan salah satu serangan. Jadi gini Bang Latif, jadi visi besar dari tata kotanya Pak Basuki dan Pak Jarot itu adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern, tertata rapi, berbudaya, ya, dan layak huni dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya. Saya ke Jakarta untuk kuliah itu pada tahun 94. Dari tahun 94 sampai tahun 2000 sekian, setiap tahun itu ada banjir ya di Kampung Pulo, di Bukit Duri. Saya dulu jadi wartawan di salah satu televisi, itu harus rendam segini setiap tahun. Oke. Dan setiap tahun saya lihat yang datang ke situ adalah partai politik, LSM, orang-orang dari masjid, dari gereja, memberikan bantuan sosial. Pendekatan mereka, pendekatan aksi karitatif, tambal sulam, dan tidak pernah menyelesaikan masalah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun bersama DPR menganggarkan anggaran buat bencana. Ini yang disebut dengan bantuan sosial. Basuki Cahayapurnama datang dengan sebuah kata kunci, keadilan sosial. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Latif tahu, apakah humanis membiarkan masyarakat kita hidup di pinggir bantaran sungai dan setiap tahun mereka menderita penyakit, setiap tahun mereka rentan kena banjir dan mereka hidup dalam kondisi yang kumuh. Menurut saya ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, Bang Latif, sebentar. Yang kedua, ada aturan undang-undang di Republik ini. Ada yang disebut dengan bantaran sungai, ada yang disebut dengan sempadan sungai. Dan luas sungai itu ada ukurannya. Kalau tadinya 20 meter, kemudian jadi tinggal 3 meter, bagaimana mungkin Jakarta tidak digenangi air? Karena ruang hidup buat air sudah ditempati oleh manusia. Dan ini tanah negara. Basuki Cahayapurnama adalah seorang pemimpin yang taat pada undang-undang. Dan kita tahu program prioritas dari Presiden Joko Widodo itu adalah melakukan normalisasi kali. Karena itu yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dan Jarot itu bukan menggusur, tetapi merelokasi atau menggeser. Bedakan terminologi antara gusur dan relokasi. Sebelum mereka direlokasi, terlebih dahulu disiapkan pemukiman. Dan bukan cuma disediakan pemukiman.
Disediakan ruang bermain. Anak-anak itu tidak lagi bermain di kali yang kotor. Mereka memiliki air petra, ruang publik terbuka ramah anak. Ada perosotan dan ibu-ibu yang hidup di situ ya, di bawah komando Ketua Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Vero, dia melakukan aksi pemberdayaan. Ada aksi jahit menjahit di situ. Ada aksi cari kutu juga. Ya, sebagai suatu bentuk ya kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi kalau hari ini kita tanyakan kepada mereka, mereka bahagia. Oke. Mereka sudah dimanusiakan. Baik. Karena apa? Karena tadi mereka tinggal di pinggir-pinggir kali. Sekarang kemudian mereka dihargai. Dan mereka tidak pernah diusir. Tetap di Rusunawa ya. Dan bedakan antara dulu digusur dengan direlokasi sekarang. Kalau dulu digusur, itu biasanya kemudian tempat itu dibangun untuk apa? Untuk pusat-pusat komersil. Sekarang hari ini Bang Latif, ini beda. Dan hari ini, kemarin 2-3 hari saya dengar, sejumlah daerah di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu ada banjir. Jakarta kita bebas banjir, men. Bebas banjir. Yes. Ibu Lena, saya barangkali ada yang ingin diperdalam. Iya, sebenarnya kalau kita bicara Jakarta, Jakarta itu sebenarnya sudah punya rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030 ya. Jadi sebenarnya sudah terbaca dan itu tidak tergantung siapapun gubernurnya. Bahkan siapapun gubernurnya seharusnya mentaati apa yang sudah diperdakan tersebut. Nah, Persis di situ Pak, saya potong. Kita semua ini sudah lengkap, plannya sudah lengkap. Yang membedakan apa? Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya itu mengalami konflik of interest. Dan mereka tidak berani membangun sesuai ketentuan tata ruang. Basuki Cahayapurnama ini manusia yang merdeka. Dia tidak ingin terjebak pada konflik of interest dan kemudian menjalankan hal ini. Plan sudah ada, akademisi sudah banyak hasil kajiannya. Ya, termasuk yang dilakukan oleh ahli-ahli tata kota. Tetapi selama ini tidak pernah dilakukan. Karena apa? Karena diisi oleh rent-seeking politician and rent-seeking bureaucrats. Oke. Ya, silakan. iya. Di sini sebenarnya paslon 1 dan paslon 1 dan 3 ya. Sebenarnya bisa menawarkan sesuatu terhadap apa yang sudah dilakukan oleh paslon 2 sebenarnya. Jadi kalau tadi paslon 1 menggagas tentang revitalisasi dan normalisasi kali umpamanya. Nah, saya belum kita Paslon berharap tiga. ya nanti Oh, belum kita bicara harapkan saya. ya, kita harap justru itu kita harapkan kita coba pancing gitu ya. Gagasan-gagasan apa yang membedakan sehingga warga mempunyai pilihan Ya, sebenarnya mungkin terhadap giliran pembangunan saya seperti dulu ini. Bang, Ya, silakan. supaya Ya. nanti reviewnya lengkap begitu ya. Bisa dikaitkan dengan yang lain. Jadi membangun menata kota Jakarta yang pertama yang seperti tadi sudah ada rencana detail 2030 juga sebagaimana diketahui sudah ada undang-undang tata ruang. Undang-undang tata ruang itu mensyaratkan 30% lahan hijau yang ada di seluruh ibu kota, di ibu kota dan di tempat-tempat lain. Sekali lagi, kalau kita melihat masalah di Jakarta, ini kan menyangkut soal banjir dan kemacetan, kemudian lingkungan tata lingkungan yang tidak manusiawi. Jadi untuk soal banjir ini harus disyaratkan. Tadi yang disampaikan oleh Bang Ansy itu mungkin benar, tetapi barangkali baru dinikmati oleh 10% dari penduduk Jakarta. Selebihnya 90% belum merasakan itu. Kebetulan saya adalah orang Betawi sebagai korban penggusuran di Tanah Abang. Jadi menyangkut soal menata kota, sebagaimana diketahui tidak bisa lepas dengan kerjasama antar kota yang dalam hal ini kawasan Bopunjur. Jadi Bogor, Puncak, Cianjur. Kalau kita lihat itu Bopunjur itu kan sudah merah semua. Dulunya adalah hijau. Dan letak Jakarta ini kan seperti ada di ceruk di bawah. Oleh karena itu menata kota Jakarta ini tidak bisa dilepaskan kerjasama dengan daerah lain. Ini bagaimana mau kerjasama dengan daerah lain Bang Latif? Ya. Soal sampah aja ribut. Soal membuang sampah dengan dengan kota tetangga itu tidak selesai. Okay. Jadi menurut saya selain tadi menata kota di dalam, itu kerjasama dengan lingkungan di luar itu juga sangat penting. Menyangkut soal penggusuran Bang Ansy, tadi sebagaimana saya sampaikan sebagai orang Betawi asli itu merasakan betul yang namanya menjadi korban penggusuran. Yang disebut dengan relokasi, yang disampaikan dengan membangun Rusunawa itu mencerabut
bukan saja mencerabut keikatan dia terhadap tanah, tetapi budaya yang dibangun, Ekonomi? yang nggak masalah. Kenapa? Secara ekonomi? Secara ekonomi, yang paling penting adalah hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Kalau dulu dia bisa pinjaman beras, kali ini tidak ada, dia bisa ke tetangganya. Kalau satu kampung kemudian pindah ke satu rusun tertentu, dia Menurut saya bukan rusun, jadi tetap tidak rusun bentuknya. Jadi- Dan menggusur yang kita lihat ini, ya kita tahu semualah. Kemudian siapa yang mengelola lahan itu? Siapa yang menduduki lahan itu? Dan di Undang-Undang Kekhususan DKI itu ada klausul, ada pasal yang menjamin dan harus memelihara budaya orang Betawi. Ini Bang Mucle, saya, Bang Mardanus yang sebagai orang Betawi asli, ini kan sudah seperti tercerabut dari akarnya. Jadi menurut saya orang yang membangun Jakarta itu adalah orang yang betul-betul paham sejarah adanya Jakarta, kemudian bagaimana orang Betawi dalam kesehariannya, kemudian juga para pendatang yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di Jakarta, itu harus diperlakukan dengan baik. Jadi Rusunawa menurut saya itu bukan jawaban, tetapi bagaimana kalau menata kota yang tidak baik, ajarilah penduduknya untuk jangan buang sampah sembarangan. Misalnya kawasan di Bidara Cina, ketika kita turun di situ, bagaimana mau tidak banjir? Dia membuang sampah di selokan. Jadi harusnya diajak dulu masyarakat untuk berdisiplin. Oke, saya potong. Ya. Artinya kemudian tanpa menggusur pun Bisa. masalah banjir bisa. Bisa dilakukan, asal tadi budaya tadi ya, buang sampah, kemudian juga kerjasama dengan daerah sekitar, terutama di kawasan Bopunjur itu. Ya. Bagaimana menghijaukan Bopunjur. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, itu adalah sebenarnya kanal-kanal kita Bang Latif. Ya kalau kita lihat negara-negara ASEAN yang lain, kan mereka sangat bergantung dengan air, dengan sungai. Kalau kanalnya pinggir-pinggirnya sudah ditempati? Ditempati tidak apa-apa, tidak apa-apa asal mereka tidak buang sampah sembarangan, kemudian dibuat dermaga-dermaga. Mungkin kalau Bang Latif pernah ke Thailand atau ke Laos, ke Kamboja, itu yang namanya sungai-sungai, semuanya itu kan bisa menjadi alternatif transportasi. Dan Agus juga memikirkan untuk bagaimana yang namanya kanal-kanal, kali-kali ya, karena sudah terlanjur Bang Ansi ya. Sekarang ini kan terlanjur bahwa besarnya itu sudah tidak mungkin diperlebar ke kiri dan ke kanan, tetapi mungkin bagaimana dia sedimentasinya digali. Jadi luasannya tidak perlu ditambah. Tidak perlu yang ditambah. Tinggal di bantaran, dibiarkan saja. Bukan dibiarkan, ditata. Ditata. Kalau lihat Kalimalang, kampung saya, Kalimalang di Karet Kubur, dulu kan dibiarkan tanah saja ya lapisannya, tapi begitu dikasih beton, dibangun beton, kemudian di pinggirnya itu seperti bunga-bunga itu Bang Mucle, itu bunga bougainville di pinggir-pinggir itu nyaman sekali. Nggak apa-apa rumahnya di pinggir kali, ya di pinggir kali asal ditata, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Bisa dilakukan. Oke. Ini Bang Opik, Bang Mucle, Bang Latif. Ini kita perhatiin masing-masing tim sukses punya visi misi untuk calonnya. Dan konsepnya kuat-kuat. Konsepnya kuat-kuat. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat oleh pemirsa di rumah. Apa nih? Begini, kayak salah satu pantun nih. Oh iya boleh. Pakai baju koko, pergi mengaji. Lewat kuburan, kejeblos selokan. Kalau nanti ada gubernur yang lupa sama janjinya, wajib kita ingatkan. Gitu tuh kata orang Betawi tuh. saya kira tadi wajib kita masukin kuburan. Iya. Saya tambahkan bahwa yang mungkin belum terfikirkan oleh pasangan calon lain itu adalah bagaimana menjadikan Jakarta juga women and children friendly city. Jadi menjadikan kota yang bersahabat kepada perempuan dan juga anak-anak. Iya, tepuk tangan. Sudah ada ruang publik terbuka ramah anak. Iya. Kita istirahat dulu, polemik berlanjut setelah ini. Ya Bang Asri, tapi itu belum bisa menjawab. Iya.